Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i li ridwanih wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabi ikhwanih amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita telah berada di bulan Sya'ban, tanggal 7 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Dan kita ingatkan, mungkin sudah ada disampaikan oleh asatizah kita, bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan. Akan tetapi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, meskipun banyak manusia yang lalai, karena Sya'ban di antara dua bulan antara Rajab dan Ramadan. Jadi banyak orang yang lalai. Untuk berpuasa agak berat. Untuk baca Quran dan yang lainnya tunggu dulu, karena Ramadan akan segera datang insyaallah. Namun Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat di dalam Sunan An-Nasa'i, bahwasanya Nabi SAW memperbanyak puasa, sehingga ditanyakan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal ila Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tahun. Kemudian Nabi SAW memberikan alasan yang lain, bahwasanya Nabi menyukai, senang ketika amalan itu diangkat ke sisi Rabbul Alamin. Ana shaim, kata Nabi SAW. Nabi SAW sedang berpuasa. Kemudian yang kita ingatkan kembali, yaitu Sya'ban adalah Syahrul Qura, bulannya para qari, orang-orang yang membaca Al-Quran. Ulama-ulama terdahulu jika sudah memasuki bulan Sya'ban, bagi pedagang mereka tidak berdagang lagi. Bagi yang berkebun, mereka tidak ke kebun lagi. Mereka sudah mulai membaca kitab Allah. Sudah start di bulan Sya'ban. Itu makanya diistilahkan oleh ulama kita bahwa Sya'ban adalah Syahrul Qura, bulannya para qari, orang-orang yang membaca Al-Quran Al-Karim. Dan di Ramadan mereka sudah terbiasa khatam berkali-kali. Terkhusus bagi ummahat kaum muslimah yang di belakang, diingatkan juga bahwasanya bagi yang belum selesai mengqadha puasa Ramadan di tahun yang lalu, maka usahakan di bulan Sya'ban ini untuk menggantinya, sehingga ketika memasuki Ramadan di tahun ini itu tidak ada utang puasa Ramadan di tahun sebelumnya. Itu sedikit yang kita ingatkan tentang bulan Sya'ban ini. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas insyaallah bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini adalah raih surga dengan Ramadan. Raih surga dengan Ramadan. Tentunya modul yang ada di hadapan kita, di tangan kita, ini tidak mewakili pembahasan seputar bulan Ramadan. Namun ini cuma untuk beberapa poin-poin yang kita sampaikan. InsyaAllah akan dilengkapi oleh guru-guru kita yang lain di majelis-majelisnya. Maka itu akan sangat bermanfaat bagi bekal kita untuk segera memasuki bulan Ramadan insyaallah.
pada muqaddimah ini, pendahuluan, kita nukilkan ini yang beberapa alinea ini dari buku guru kita, yaitu Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya, yaitu dengan judul Bersemilah Ramadan. Kita langsung saja, dan kita pembahasannya tidak terlalu banyak, jadi sekedar yang ada pada materi ini saja. Jadi pembahasannya kita enggak uraikan secara panjang lebar. Di sini kita sebutkan yang tertulis, baru kemarin rasanya kita menyambut Ramadan. Sekarang pun akan datang pula. Belum lepas dari ingatan hari-hari Ramadan yang kita lalui. Siam, qiyam, tilawah Quran, menghadiri kajian, dan amalan-amalan yang lainnya. Itulah masa, waktu, pergantian siang dan malam adalah bahannya. Pertukaran detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, seakan-akan saling mengejar tanpa hentinya. Perputaran matahari dan peredaran bulan adalah lingkarannya. Akan tetapi, apa yang terasa dan tersisa? Semuanya hilang. Semuanya sirna. Apa yang kita cubit dari jemari kita pada masa yang lalu tidak akan terasa lagi perihnya di hari ini. Apa yang kita alami dari permasalahan pahit pada masa lalu tidak akan menyusahkan pikiran kita saat sekarang ini. Letihnya ahli ibadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak beda dengan nikmatnya para pelaku maksiat dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita jelaskan bahwasanya kenikmatan semu, bukan kenikmatan hakiki. Yang mana ahli maksiat ketika berbuat maksiat nikmatnya semu, setelah itu penyesalan. Seperti orang-orang yang misalnya minum khamar atau wal'iyazubillah yang lainnya, itu sementara. Tetapi setelah itu penyesalan. Berbeda dengan orang yang melakukan letih-letih beribadah, itu yang didapatkan kebahagiaan. Nasi dengan garam yang dimakan si fakir sudah sama rasanya dengan makanan lezat yang ditelan oleh si kaya. Sama, sudah lewat kerongkongan, sudah sama rasanya. Yang tinggal hanya pertanggungjawaban. Yang tersisa hanya kebaikan yang telah dipersembahkan kepadanya dan kejahatan yang dilakukan kepadanya. Hari-hari Ramadan merupakan musim bercocok tanam. Tanahnya subur, air hujan lagi banyaknya, hamanya telah menjauh dari ladang. Hari di mana orang-orang soleh mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Mereka sedikitkan tidur pada malam harinya. Mereka giatkan bekerja dalam ketaatan dan ibadah pada siangnya. Jadi diperumpamakan oleh muallif, guru kita dalam bukunya ini, ibarat musim yang subur. Seolah-olah musim subur bulan Ramadan tersebut. Bagaimana tidak? Di antara malamnya ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan dalam artian dengan ibadah lebih dari 83 tahun. Ibadah secara terus-menerus tanpa henti. Bagaimana tidak? Bulan yang dilipat gandakan dalamnya kebaikan. Gantilah keletihan sementara dengan istirahat abadi. Tukarkanlah kesedihan sesaat dengan kebahagiaan yang abadi. Berilah waktu yang sebentar dengan surga ilahi. Luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ini kita kutip sedikit sebagai muqaddimah, salah satu bentuk doa kita kepada guru kita, karena ini kalau tidak salah termasuk pembahasan terakhir ketika bedah buku. Ini termasuk pembahasan terakhir dari beliau Bersemilah Ramadan. Jadi insyaallah kita akan membahas beberapa poin sebagai persiapan kita agar dengan ibadah yang dilakukan kepadanya selama bulan Ramadan
memperoleh ampunan serta dimasukkan ke surga. Di antara pembahasan poin kita ada beberapa poin yang kita ambil, yang kita ketik, ada 10 poin insyaallah. Yang pertama yang akan kita bahas penjelasan hakikat kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadzal hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Yang kita ambil nyata yang berapa hari, pesta rakyat, demokrasi, permainan, senda gurau. Mana manfaatnya kebaikan bagi agama kita? Apa yang terjadi? Perselisihan. Seorang yang tidak paham agama, baru belajar agama, mencela gurunya yang sudah puluhan tahun belajar ilmu agama. Perbedaan pendapat seolah-olah itu adalah alam demokrasi. Jadi ini tidak ada di dalam agama kita. Demokrasi tidak ada di dalam agama kita. Terlepas dari perselisihan apakah dia memilih atau tidak atau golput, tetapi di sini efek yang besar yang kita dapati adalah perpecahan di dalam hati kita terhadap saudara-saudari kita. Karena sesuatu hukum yang bukan dari Rabbul Alamin, maka itu adalah berakibat mudarat bagi kita. Kita ambil bahwasanya itu adalah senda gurau, cemoohan, ejekan pendukung paslon 1, 2, 3 yang lainnya atau partainya dengan warna-warni pernak-perniknya. Sementara kita adalah disatukan dengan kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Selagi mereka mengucapkan, mengikrarkan itu, mereka saudara kita. Tanpa lihat bendera warnanya. Mereka saudara kita. Berhasilnya hukum orang kafir merobek-robek persatuan barisan kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah." Didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya ketika di dunia pada hari kiamat. Fa yusbaghu fin nar sabghatan thumma yuqal, "Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat?" Hal marabika na'im qat? Fayaqul la wallahi rabb, wa yu'ta bi ashaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah. Fayasbaghu sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qat? Hal marabika siddah qat? Fayaqulu la wallahi ya rabb ma marrabi bu'sun qattu wala ra'aitu syiddatan qattu. Jadi didatangkan orang penduduk neraka yang ketika di dunia mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Lalu dikatakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit pun, sedikit saja? Apakah engkau merasakan kenikmatan sedikit saja?" Padahal ketika di dunia dia mendapatkan kenikmatan yang banyak. Maka dia mengatakan, "Demi Allah, tidak." Lalu datang pula penduduk surga yang paling sengsara di dunia. Orang yang paling sengsara, yang berhari-hari tidak makan, orang yang tidak memiliki kemewahan. Lalu dikatakan kepadanya, apakah dia merasakan kepahitan, keburukan di dalam kehidupannya? Dia mengatakan tidak. Lalu begitulah perbandingan yang dialami di antara ahli neraka
dan ahli surga. Bayangkan hanya sekali celupan. Orang yang mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak ketika di kehidupan dunia dicelupkan sedikit di neraka. Dikatakan kepadanya, apakah pernah mendapatkan kenikmatan? Tidak pernah. Saking dahsyatnya azaban neraka, saking pedihnya api yang menyala-nyala. Kemudian kepada orang yang paling sengsara ketika di dunia, paling sengsara, dicelupkan sejenak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan, maka apakah pernah mendapatkan kesulitan, kesengsaraan, keburukan dalam kehidupan? Tidak pernah. Saking nikmatnya kenikmatan surga. Orang yang terakhir penduduk surga sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merangkak-rangkak itu 10 kenikmatan raja dunia. Siapa raja-raja dunia sekarang? Raja Arab Saudi, raja manapun, itu 10 kali lipat. Itu yang terakhir masuk surga. Apakah tidak ada bagi kita untuk merebut itu? Taib. Itu hadis diriwayatkan Imam Muslim nomor 2807. Yang kedua, pembahasan yang kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini, berapa lama kita tinggal di dunia? Berapa lama? Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 116. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal ketika di bumi, ketika di dunia sehari atau setengah hari saja. Bayangkan perbandingannya. Maka fas'alil 'adin, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kamu tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui, afasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada Rabb selain Dia, Rabb yang memiliki aras yang mulia. Di dalam hadis disebutkan bahwa umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Itu hitungan dunia, tetapi hitungan di akhirat berbeda. Hitungan di akhirat berbeda. Seolah-olah hanya sebentar. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sebentar kita hidup di dunia ini. Sebentar, maka kita ingatkan bahwasanya waktu yang sebentar. Waktu yang sebentar gunakanlah agar kita terbebas dari siksa Allah dan meraih surga Allah. Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan darinya. Bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu menyebutkan bahwasanya ulama kita terdahulu 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan atau Allahumma balighna Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amalan-amalannya yang Allah berikan taufik ketika di bulan Ramadan, agar itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang akan kita bahas adalah
motivasi kehidupan bagi kita, motivasi kehidupan. Karena kita masih berada di permukaan bumi, maka ini adalah motivasi bagi kita dalam kehidupan. Itu dalam surah Al-Qasas. Ini sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Qarun, yang mana ketika Qarun memperlihatkan hartanya, maka terperdayalah orang yang melihatnya. Lalu pada bagian di dalam surah Al-Qasas ayat 77 diingatkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi cita-cita hakiki seorang muslim, muslimat adalah surga. Itu cita-citanya. Harus ada di dalam keyakinan dalam hatinya, targetnya bukan target dunia yang rendahan. Tidak. Bukan, itu hanya rendahan sementara. Nabi sudah menyebutkan bagaimana tentang kehidupan dunia. Dunia ini ibarat seekor, bangkai kambing atau domba yang orang tidak tertarik dengannya. Bagi orang-orang yang mengetahui, akan tetapi bagi orang yang lupakan tempat kembalinya, ini diperebutkan. Kita ulang lagi bagaimana kita lihat orang memperebutkan permainan dunia ini. Demokrasi. Permainan, berebut-rebut. Apapun cara, H, kalau kita belajar matematika, H pangkat kuadrat 3. H. Halal, haram, hantam terus. Tidak memikirkan mana yang halal, mana yang haram. Yang penting mendapatkan keinginan. Tidak. Kita di dalam agama kita ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu mana yang ini termasuk yang disebutkan di dalam ayat ini, jangan melakukan kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan bagaimana orang-orang tentang kehidupan ini dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Sedangkan kamu, ditujukan di sini orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Akan tetapi orang yang beriman sudah ikut hanyut juga. Ikut hanyut juga. Seharusnya bagi orang yang beriman, apalagi setiap saat, setiap hari hadir di majelis ilmu, bukan dunia ini cita-citanya lagi. Bukan harta kemewahan dunia lagi yang dibanggakan. Tetapi yang hadir di dalam hatinya adalah penyesalan. Umur yang sudah puluhan tahun. Bagaimana di awal tadi kita sebutkan, tulisan dari guru kita, yang tersisa hanyalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kelak di akhirat. Jadi jangan sampai cita-cita dunia melupakan cita-cita akhirat. Seorang yang dianggap sukses, seorang yang dianggap berhasil, seorang yang dianggap berjaya, yaitu ketika kakinya menginjakkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang sukses. Itulah orang yang berjaya, orang yang berhasil dalam pandangan agama kita. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanyakan, wahai imam, kapan kita beristirahat wahai imam? Kata Imam Ahmad menjawab, kita akan beristirahat ketika tumit kita telah menginjak surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah masa kita beristirahat. Selagi kita di dunia, kita bekerja untuk Allah, menjadi hamba Allah, kita persembahkan amalan terbaik sebagai bekal perjumpaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang tiada terhingga. Poin keempat.
Di antara kenikmatan Allah yang besar adalah ditemukan kita dengan hari-hari yang penuh berkah. Hari-hari yang penuh keutamaan, baik siang ataupun malamnya, yaitu Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Sungguh di bulan Ramadan yang lalu kita menjumpai saudara-saudara kita bersama-sama. Kita sama-sama berbuka, sama-sama puasa, iftar di sini alhamdulillah di Masjid Ubay bin Ka'ab dan masjid-masjid yang lainnya membuka donasi untuk iftar di setiap harinya, maka harus ada andil kita di situ. Berapapun jumlahnya, nominalnya, yang penting ada. Kemudian kita selain sholat wajib juga bersaf-saf di sholat tarawih. Namun di Ramadan tahun ini, sebelum memasuki Ramadan, kita lihat ada di antara mereka sudah tidak hadir lagi. Karena di antara kita ada yang telah mendahului, yaitu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini diingatkan kita juga selangkah akan tetapi pasti. Walaupun kita melangkah akan tetapi pasti menyusul orang-orang yang telah mendahului kita. Sebagaimana ketika kita mengantar jenazah atau berziarah ke pekuburan kaum muslimin, kita mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai ahli kubur, minal mu'minina wal muslimin, dari golongan orang-orang beriman dan golongan orang Islam. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan kami insyaallah akan menyusulmu. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi aku meminta atau saya meminta keselamatan untuk kami dan kamu. Jadi itu kita ucapkan ketika mengantar jasad saudara-saudari kita, handai tolan kita, maka itulah yang kita ucapkan ketika memasukinya. Lalu poin yang kelima yang kita ingatkan juga, di ambang pintu Ramadan. Di ambang pintu Ramadan. Jadi kita sekarang telah berada di bulan Sya'ban. Tidak ada antara lagi di setelah Sya'ban ini melainkan bulan Ramadan. Sudah nampak pintu gerbang bulan Ramadan. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musim-musim kebaikan tersebut, setiap malam-malamnya tersebut, bahwasanya Allah memerdekakan di setiap malam bulan Ramadan hambanya dari api neraka. Inilah kesempatannya. Wahai jiwa, inilah kesempatannya. Tiada tempat merdeka bagi kita. Tiada tempat yang merdeka kecuali selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'a minan nar fi sahri Ramadan." Sesungguhnya di setiap hari dan malam bulan Ramadan dari Allah ada pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan. Setiap hari dan setiap malam. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabulah. Dan bagi setiap muslim ada doa, dan jika ia berdoa dengannya maka akan diijabah. Salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu doa orang shaim, orang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi makanya kalau menjelang berbuka puasa jangan disibukkan dengan berbukanya, sibukkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini yang diriwayatkan Imam Ahmad menjadi bantahan
dan sering kita dengarkan di menjelang bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, kebiasaan di negeri kita, di tarawih, sebelum tarawih ba'da Isya ada kajian kultum tarawih, dan ini disampaikan oleh mubaligh bahwa sepertiga dari bulan Ramadan itu adalah malam-malam malam rahmat. Kemudian sepertiganya lagi 10 malam pertengahan itu adalah maghfirah. Adapun 10 malam yang terakhir dibebaskan dari neraka. Ini dibantah oleh ulama kita hadis ini, bahwa hadis ini dhaif. Dhaif sebagaimana di sini kita sebutkan siapa saja yang mendoifkannya, maka adapun yang sahih adalah Allah membebaskan hambanya di setiap hari dan malam bulan Ramadan. Yang jadi permasalahan, apakah kita terpilih? Ini terpilih lagi. Jadi terpilih bukan caleg atau yang lainnya, tapi terpilih menjadi hamba yang merdeka dari neraka. Apakah kita termasuk di 1 bulan Ramadan itu kita yang terpilih, yang Allah merdekakan dari nerakanya? Apakah ada nama kita yang keluar? Melihat kesungguhan, kalau kita itu sungguh-sungguh serius, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimerdekakan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah dengan doa agar dijauhkan dari neraka. Dengan doa masyi'tum, apapun yang kamu inginkan, seperti kita akui, ya Allah merdekakan kami dari neraka-Mu. Kemudian, ya Allah sesungguhnya jasad yang lemah ini tidak sanggup menahan siksa-Mu. Dengan doa-doa yang misalnya kita tidak hafal dari Al-Quran atau hadis, maka doa yang bisa kita pahami, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa kita bersalah, bahwa kita tidak sanggup dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi kita siapkan tekad yang bulat untuk memperlihatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlihatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlihatkan bahwa kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan di bulan itu bahwasanya inilah hamba-Mu yang memberikan kepadamu amalan yang terbaiknya. Disitulah, anggaplah itu event besar bagi orang-orang yang beriman untuk memperlihatkan, mempertontonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, pada makhluk, itu riya namanya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya di bulan Ramadan kita tidak bisa, mau bulan apa lagi yang 12 bulan itu yang kita bisa berbuat lebih, yang bisa kita meningkatkan semangat kita, tekad kita. Bulan apa lagi? Ini Allah sudah berikan kita bulan yang mulia, yang penuh berkah, penuh ampunan, yang diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan hadiah medali yang sangat diimpikan oleh orang-orang yang beriman. Surga Allah Subhanahu wa taala. Mau bulan apa lagi? Mau bulan apa lagi yang kita inginkan? Maka ini tergantung kekuatan hati kita. Taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah semangat kita membara, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keseriusan yang kita anggap biasa, karena setiap kita berbeda-beda. Ada orang yang dilebihkan, Allah mudahkan untuk amalan bersedekah misalnya. Ada yang Allah lebihkan, dia membaca Al-Quran, di mana orang cuma 1 juz, dia bisa 5 juz. Bisa 5 juz satu hari. Ada yang dilebihkan dengan biasanya dia cuma sebentar saja, bagi keindahan bagi orang yang hidup dekat dengan orang tuanya, misalnya orang tuanya dibawa ke Pekanbaru, biasanya dia biasa-biasa saja, di bulan Ramadan ditampakkannya baktinya kepada orang tuanya dan yang lain-lainnya, maka berusahalah
Berusahalah dengan jalan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kecintaan Allah, dan ini adalah kesempatan emas untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keenam yaitu menjaga amalan di bulan Ramadan. Sudah azan? Atau kita azan dulu? Pegangan seorang mukmin, seorang mukminah yang paling utama adalah amalus saleh, amal yang saleh. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal saleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. Badiru bil a'mal, 1400 tahun yang telah berlalu. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul. Sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Bagaikan malam gelap gulita. Sampai bahaya fitnah itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Sampai terjadi ketika itu seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore harinya murtad, di sore harinya mukmin, di pagi harinya murtad. Betapa banyak orang yang menjual agamanya ketika itu. Apa makhrajnya? Jalan keluarnya apa? Amal saleh, istiqamah di atas amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat pijakan kita ini. Hidup di akhir zaman, ingin selamat, maka berusahalah berpacu untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam beribadah. Bukan berlombalah kalian dalam mencari harta, bukan berlombalah kalian dalam mencari istri, berlombalah kalian dalam mencari pekerjaan, berlombalah kalian dalam mencari rumah, tidak. Tapi berlombalah kalian di dalam mencari kebaikan, dalam beribadah. Maka ketika kita misalkan lihat teman kita, saudara kita berpuasa misalkan Senin Kamis, maka hendaknya itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang keenam, menjaga amalan di bulan Ramadan. Dijaga dari amalan yang sia-sia. Menonton acara TV, bermain game. Ini bagi yang anak-anak kita diingatkan, bermain game, berselancar dengan HP di dunia maya, yang banyak terdapat maksiat. Maka kita ingat di kajian kita di tahun lalu, tidak ada salahnya kita tidak ada paket internet di bulan Ramadan. Tidak ada salahnya, itu lebih baik. Dan seandainya ada siaran televisi untuk bulan Ramadan, misalnya kita masang ada siaran TV Roja atau yang lainnya yang khusus untuk Ramadan, kita libur dulu. Tidak masalah. Karena ini bulan bukan bulan sembarangan bulan. Anugerah dari Rabbul Alamin yang banyak keistimewaannya. Maka jangan jadikan detik-detik dari bulan Ramadan itu terbuang dengan percuma. Terbuang dengan kelalaian, dengan handphone kita dan yang lain-lainnya. Dan biasanya handphone adalah pencuri terbesar untuk kita membaca Al-Quran Al-Karim, untuk tilawah. Kecuali handphone itu kita gunakan ada mushafnya, maka seandainya kita tidak ada di luar, maka itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Adapun yang ketujuh, pintu surga orang yang berpuasa. Jadi surga Allah Subhanahu wa taala memiliki pintu-pintu. Ada 8 pintu.
Yang khusus untuk ahli puasa itu nama pintunya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Jadi setiap pintu-pintu ada namanya ahli salat, ada pintu salat, ahli jihad ada pintu jihad yang dipanggil. Adapun pintu Ar-Rayyan itu khusus bagi orang yang berpuasa. Tidak boleh yang lain masuk kecuali orang yang berpuasa. Kecuali orang yang berpuasa. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di sorga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumun. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang berpuasa akan diseru, mana orang yang berpuasa? Jadi akan ditanyakan, aina shaimun fayuqumun. Lantas mereka pun berdiri orang-orang ahli puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain mereka tidak akan memasuki pintu Ar-Rayyan tersebut. Fa inna dakhalu ughliq. Apabila semua ahli puasa sudah masuk maka pintu itu ditutup. Falam yadkhulu minhu ahada. Dan tidak apabila sudah tertutup tidak akan ada yang memasukinya lagi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun orang yang bisa memasuki 8 pintu tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq salah seorang yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika di suatu kesempatan Nabi bertanya, siapa yang berpuasa hari ini? Yang lain diam, maka Abu Bakar menjawab. Siapa yang melihat orang sakit pada hari ini? Yang lain diam, Abu Bakar menjawab. Siapa yang memberi makan pada hari ini? Begitu Nabi yang menjawab terus Abu Bakar. Maka Abu Bakar mendapatkan kesempatan masuk surga lewat pintu dari mana yang ia suka. Dari mana yang ia suka. Kemudian wanita muslimah, hiburan. Ini kabar gembira bagi wanita muslimah. Yaitu apabila dia sudah menunaikan sholat fardu. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Nah, banyak untuk wanita muslimah. Sholat dia, berpuasa bulan Ramadan, taat kepada suami, masuk surga dari pintu yang berat nih. Kalau sholat puasa mungkin muslimah umahat kita bisa, tapi kalau untuk patuh ke suaminya ini yang susah. Ini yang susah. Ujian bagi kaum muslimah yaitu patuh kepada suaminya. Baik. Jadi pintu-pintu itu semuanya dibuka di bulan Ramadan. Pintu-pintu tersebut semuanya dibuka di bulan Ramadan. Ketika di akhir Sya'ban tenggelamnya matahari, maka nampaklah hilal, habis bulan Sya'ban, maka pintu-pintu surga itu dibuka semuanya. Dan kebalikannya, pintu neraka pun ditutup semuanya. Jadi, wahai orang-orang yang disampaikan umurnya di bulan Ramadan, bersegeralah menuju mencapai pintu-pintu surga tersebut. Berebutlah kita. Seperti antrian kita ilustrasikan. Kita antrian, tahu-taunya dibuka. Kita bersegera untuk memasukinya. Di sini kita bawakan kisah seorang teman kita, pengalaman bagi semuanya. Ini bukan ana, tetapi ada teman ikhwan kita yang kebiasaannya untuk tilawah, biasanya dia pergi ke masjid azan atau sebelum azan salat tahiyatul masjid. Ini diluangkan waktunya. Sebelum setengah jam azan dia sudah sampai di masjid. Lalu waktu menunggu azan tilawah. Kalau bagi orang yang tilawah, maksudnya yang tidak terlalu, yang tartil, baca tartil, itu setengah jam itu bisa 1 juz. Kecuali bagi yang agak-agak payah. Tapi kalau yang biasa itu biasa setengah. Paling lama itu 35 menit. Berapa biasanya Bu ya? Kalau baca tartil. Lebih kurang segitu ya kan? Nah, itu bisa 1 juz.
5 waktu sholat 5 juz. Jadi 6 hari khatam gitu. 6 hari khatam. Kapan kita ukir prestasi lagi? Jadi Ramadan kini dua kalilah khatam. Enggak. Ramadan ini kita punya target yang tinggi. 10 kali. 10 kali kita tamat. Acara dicoba dulu. Jadi pas mau buka WA, pesan udah 200 enggak dibuka start grupnya. Biarlah grup itu dulu. Baca Quran kita dulu. Baik. Kemudian di halaman berikutnya sebuah hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awalul lailatin min syahri Ramadan, mufiddatis syaitan, wa maradatul jin, wa ghulaqatal abwabun nar, falam yuftahu minha bab." Apabila datang awal bulan dari bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintunya yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha bab, dan tidak ada pintu tersebut yang ditutup. Wa yunadi munadi, dan berselurah penyeru, maksudnya di sini malaikat berseru, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemari. Diseru kita. Wa ya baghasyarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kejelekan, tahan. Ini bulan Ramadan. Ini bukan bulan untuk bermaksiat. Walillah, demi Allah, utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Ini dia. Dan di setiap malam itu Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka di setiap malamnya. Jadi kita bisa bayangkan setan dibelenggu dari awal bulan Ramadan. Jadi ini kesempatan yang gemilang, kesempatan emas untuk menaklukkan syahwat dan meninggalkan maksiat di bulan puasa, di bulan Ramadan. Yang mana kita mengetahui bahwa puasa itu merupakan tameng dari syahwat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada pemuda, "Ya ma'syarul syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, apabila kamu sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, fal tazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddul lil basar, sesungguhnya menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanul lil farj, dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Bagi siapa yang belum sanggup, belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Sesungguhnya berpuasa itu merupakan tameng, obat untuk pengekang hawa nafsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi terjebak dari maksiat itu tidaklah tercela. Tidak tercela kita terjebak maksiat, waliyazubillah, karena memang fitrahnya. Memang dari Bani Adam itu semuanya bersalah. Tetapi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bersalah dia bertaubat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis, ketika bermaksiat kepada Allah, dia bertambah ingkar, tidak kembali kepada Allah, tidak mengakui dosanya. Ketika Adam, dan patutlah bagi kita, bagi yang terjerumus dalam maksiat, doa yang Allah abadikan di dalam surah Al-A'raf, dan ini disebutkan oleh Adam alaihissalam ketika berdosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dikeluarkan dari surga. Rabbana zalamna, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan seandainya engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi kasih sayang kepada kami, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ucapkan doa itu.
akui bahwa kita telah berbuat zalim terhadap diri kita. Jadi kita tekatkan dan kita perlihatkan tentang bagaimana diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Ramadan bulan yang bebas dari maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang bersungguh-sungguh, wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, maksudnya bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kata Allah, maka benar-benar kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Lalu janji Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala anna inda dhanni 'abdi. Sesungguhnya aku, jadi Allah berfirman, hadis qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Wa ana mahu idza zakarani. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Fa in zakarani fi nafsi, zakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku saat kesendirian, aku akan mengingat dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika ia mengingatku dalam kumpulan, maka aku pun mengingatnya dalam suatu perkumpulan. Wa in taqarraba ilaihi bi shibrin taqarrabtu ilaihi zira'a. Apabila dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekatnya sehasta. Wa inna taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'a. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jika dia mendekat kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Jadi tiada yang celaka kecuali orang yang benar-benar menginginkan kecelakaan. Perhatikanlah ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Rabb kita di akhirat kelak berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat tinggi di surga yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya maksud ayat ini, kata Al-Hafiz, ialah tidak ada seorang pun yang mengetahui agungnya ganjaran kebaikan yang Allah sembunyikan dan Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman di surga. Itu berupa kenikmatan yang abadi dan berbagai kelezatan yang belum pernah disaksikan semisalnya oleh seorang pun. Gambaran tentang tingginya kenikmatan surga maka dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li ibadi salihina ma la 'ainun ra'at, yaitu untuk kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan itu tidak pernah terlintas di dalam hati. Artinya semua kenikmatan dan keindahan di dunia yang pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga atau dibayangkan dalam hati manusia, maka kenikmatan surga jauh melebihi semua itu. Oleh karena itu semua kenikmatan dan kesenangan di surga yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat Al-Quran, seperti istana-istana dari emas, dari perak, bidadari-bidadari, istri-istri, buah-buahan, sungai-sungai, taman-taman yang indah dan berbagai kenikmatan lainnya, semua itu meskipun namanya sama dengan nama di dunia, akan tetapi hakikat kenikmatannya jauh berbeda. Karena kenikmatan surga jauh lebih tinggi dan lebih sempurna. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu pun di dunia yang serupa dengan apa yang ada di surga kecuali namanya saja. Kecuali nama saja. Jadi ini misalnya namanya kalau di dalam surah Al-Insan tuh yang jahe itu zanjabila. Nah, itu namanya bukan jahe bandrek seperti kita, lebih lezat lagi. Lebih lezat di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan yang kita
ambil ini masalah yang mudah bagi setiap orang melakukannya, itu ghibah, menggunjing. Lezatnya bangkai saudaranya. Ini merusak pahala puasa. Kita singgung di sini karena telinga itu senang mendengar aib orang. Betapa banyak yang telinga yang mau mendengar aib saudaranya. Jadi kadang ditambahin, oh iya, sekarang yang ghibah itu bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak lebih dahsyat lagi. Wal'iyadzubillah. Jadi terkadang yang digibahi bukan kawan-kawan ikhwan lagi, ustadz digibahkannya. Alah ustadz itu. Ustadz alah itu, emang ustadz manusia. Tetapi meremehkan misalnya yang kita saksikan sekarang. Doktor Apollo tuh. Ana terus terang pribadi, karena kita sekarang di zaman media, ada ustadz kita, guru kita, yang melihatkan telah menyoblos, komennya di bawah, hukum togut ini segala macam. La haula wala quwata illa billah. Ini memang kita belajar tauhid iya, tetapi itu adab yang paling tinggi yang seharusnya adab terhadap Allah, kemudian adab terhadap manusia juga ada. Ada juga. Dan kita ingatkan juga bahwasanya para ustadz juga, ini nasihat bagi ustadz juga, bukan ustadz yang berbicara. Ustadz juga jangan baper juga, karena tidak seberapa ujian dibandingkan dengan ujian dari Nabi SAW. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang turun Jibril kepadanya juga ditolak dakwahnya. Jadi jangan baper juga. Kepada mentang-mentang ustadz nggak boleh dikritik, anggaplah itu perbaikan. Jangan suka selfie lagi. Nah, itu. Ada semuanya hikmahnya. Apabila kita renungkan, maka itu kita akan mengetahui sesuatu yang kurang, maka diperbaiki. Jadi ini harus dijauhi, karena bagi orang yang suka ghibah, berarti dia belum mengenal tentang kenikmatan surga. Dia adalah seburuk-buruk orang, muflis, orang yang bangkrut, orang yang datang dengan pahala solat, puasa di hari kiamat, tetapi dia bagi-bagikan pahalanya. Ini dia orang yang ghibah. Dia telah capek-capek beramal, apalagi di bulan puasa, siangnya berpuasa, menahan haus, dahaga, lapar, tidak mendatangi istrinya tercinta di siang hari, tahu-taunya pahalanya diberikan kepada orang yang dighibahi. Cadiak babali, apa istilahnya itu? Cadiak babali itu apa itu? Istilahnya tidak bagus lah. Cadiak baju, cadiak baju hari. Atuh, ya tahu. Cadiak baju namanya kan? Cadiak tapi dijualnya cadiak. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia capek-capek tapi untuk orang lain. Itu makanya salah seorang imam, kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak, ketika dilaporkan oleh orang, ada orang yang menjelek-jelekkannya, menghibahinya, maka siapa yang mengatakan si fulan? Ya si fulan. Diambilnya keranjang berisi buah-buahan, maka datang, assalamualaikum, ini hadiah untukmu. Kaget dia, kenapa? Dan orang ini heran, saya dengar dari si fulan engkau telah menggibahi saya, maka saya berterima kasih, saya kasih buah-buahan karena amalanmu, pahalamu untuk saya. Saya cuma ngasih buah-buahan, engkau ngasih pahala terhadapku. Nah, berterima kasih juga dia karena telah digibahi. Baik, yang ke-10, ilmu itu diamalkan. Ini dia yang terakhir pembahasan kita, ilmu itu diamalkan. Jadi ibarat pohon, amalan itu adalah buahnya. Apalah artinya pohon rindang, pohonnya rindang tapi tak ada berbuah. Begitulah perumpamaan orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu tersebut menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi yang mereka kerja. Terakhir, jangan sia-siakan Ramadan bulan ini, tahun ini. Insyaallah jika Allah berikan kita bersua dengan bulan Ramadan, Allah berikan taufik, mudah-mudahan kita termasuk salah seorang hamba yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Itulah pembahasan kita, meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, amalan-amalannya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperjumpakan kita di bulan Ramadan
dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, salah seorang hamba yang dimerdekakan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Sebelum kita qomat, karena kita di akhir semester, maka ada ujiannya. Alhamdulillah kita bisa sedikit hadiah, dan hadiah bagi kalau di orang majelis ilmu, hadiahnya ya ilmu juga, buku. Di rencananya kita bagi 2 saja, enggak banyak, 10. Jadi 5 untuk ikhwan, 5 untuk akhwat. Mungkin panitia bisa dibantu untuk akhwat yang di belakang. Di depan pintu aja Pak, tolong Pak. Yang pertama untuk ikhwan dahulu, karena ini bersemilah Ramadan, Ustaz Armin Halim Naro, dia karena pertanyaan tidak susah, maka hadiahnya juga kecil. Yang paling tua siapa? Iya. Jadi sama dengan akhwat yang di belakang, ibu-ibu, yang paling tua yang bersemilah Ramadan. Siapa yang paling tua? Pak Fauzi, tolong dikasihkan Bu ya. Insyaallah. Kemudian ritual Ramadan. Ritual Ramadan, kita tidak susah-susah. Pertanyaannya, sekarang kita berada di bulan yang keberapa? Bulan Hijriah. Kan tidak payah pertanyaannya. Ke-8, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian ibu-ibu di belakang juga seperti itu. Siapa yang bisa jawab, terasa ambil saja bukunya ibu-ibu. Kemudian meneladani Rasulullah SAW dalam berpuasa dan berhari raya. Syekh Ali Hasan. Dari pembahasan kita tadi, amalan-amalan yang khusus di bulan Ramadan. Amalan saja, satu saja. Di bulan Ramadan khusus, yang khusus lagi. Masya Allah, barakallah. Kan tak payah dong Pak. Ya. Ini ada apanya, ada amanatnya. Jangan sekedar dilihat, tapi dibaca menjelang bulan Ramadan. Satu lagi, keistimewaan di dalam surah Al-Qadar. Lebih baik. Mana tadi tuh? Itu Bapak yang nampak dulu-duluan. Petitam. Ini agak tebal, jadi ini agak fikih siam Ramadan. Kajian beragam permasalahan kontemporer seputar Ramadan. Jadi sedikit siapa yang bisa menyimpulkan ya beberapa kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Apapun yang terasa sebutkan saja. Karena dia agak tebal tuh, makanya pertanyaannya agak payah. Anggap aja ujian semester kita nih. Kita kan libur, insya Allah nggak ada kita pekan ketiga, nggak ada lagi, kecuali di bulan Ramadan nggak mungkin kan. Boleh baca buku. Nggak apa-apa, kenang-kenangan juga kan. Atau judulnya saja sebut Pak. Judulnya saja. Masya Allah. Kan tidak payah Pak. Tolong Pak. Alhamdulillah, demikianlah. Alhamdulillah 1 tahun telah kita, walaupun cuma 1 kali dalam sebulan, dan terkhusus bagi kita jamaah Masjid Ubay, ikhwan dan akhwat, kajian kita biasanya tidak ada
tidak ada modul di tempat lain. Khusus untuk kita di Ubay bin Ka'ab, kita sediakan waktu untuk menyusun modul. Mudah-mudahan modul itu seandainya kita tidak menyerap ketika kajian, mengantuk atau segala macamnya, bisa dibaca lagi di rumah. Ini khusus untuk kita di Ubay bin Ka'ab, karena kita cuma sekali dalam sebulan, itu kita berusaha untuk menyusun tulisannya. Sehingga apabila itu terluput, bisa dibaca kembali. Dan adapun hadiah tadi tidaklah seberapa, cuman kalau bisa dibaca-baca untuk sebagai persiapan kita. Dan alhamdulillah di masjid kita tiap hari ada kajian. Mungkin menjelang bulan Ramadan bisa disimak bahasan dari guru-guru kita yang lain yang tentu lebih menguasai materinya, lebih mantap lah daripada kita yang menyampaikan. Tapi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian selama kita 1 tahun lebih kurang, maka mudah-mudahan Allah memberikan taufik kita dan menjadikan kita di antara hamba yang bertakwa. Otomatis bagi yang bertakwa, Allah sediakan surga baginya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.